Sudah kalau sampai kita kedatangan dari kawan-kawan komunitas biola di Palembang. Oke, dan kita langsung ke obrolan komunitas. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Mancik-Bincik dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih di obrolan komunitas untuk di edisi kali ini di Selasa 24 Desember 2024. Dan kita sudah kedatangan dari foundernya langsung, yaitu dari komunitas biola Palembang. Ada siapa nih kita panggilnya? Ada Pak Slamet Hidayat SPSI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana perjalanan tadi Kak untuk menuju ke Pro 4 tadi? Alhamdulillah, walaupun hujan tapi kita tetap hadir. Tetap semangat ya Ya, begitu ya. betul. Oke, nah ini kita bakal ngomongin soal komunitas biola Palembang. Biola kita tahu bahwa ini alat musik yang bikin kita pacek terhanyut ya, Ya. karena dengan gesekan senar yang ada di alat musik biola ini mampu bikin kita itu kayak relax, dan juga bikin kita jadi sedih juga pacak ya, tergantung dengan suasana hati kita. Betul. Kayak itu. Nah tapi sebelum kita ke sana, mengenai tema kita ini mewadahi pencinta musik biola di Palembang, kita pengen tahu dulu nih mengenai komunitas biola Palembang ini kayak apa nih Kak? Jadi kemarin itu pada tahun 2016 Aha. kita membuat wadah. Wadah itu kita buat namanya latihan bersama. Oke. Ya, tapi sebenarnya itu yang kita tuh metodenya tidak ada guru. Jadi di situ kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Ya, karena jadi saya tekankan kepada teman-teman yang gabung, Mhm. saya bukan guru, bahkan jauh dari kata guru. Aha. Saya juga masih belajar. Oke. Ah, Jadi ini pure hobi ya. ya, hobi. Hobi yang sama-sama dibentuk dengan kawan-kawan pencinta biola di Palembang. Nah, Betul. untuk 2016 sampai dengan 2024 saat ini, Ya. keaktifannya bagaimana nih? Kalau terakhir kemarin Aha. tahun 2021 Heeh. itu terakhir agak rame. Ada kegiatan di situ ya. Terus setahun berikutnya Mhm. sudah tinggal 3 orang, Oke. dan terakhir tahun kemarin kita tidak ada lagi anggota. Jadi memang apa Ya. namanya tuh ini sebagai wadah pencinta musik biola ini di Palembang. Betul. Nah kalau kita ngomongin soal musik biola ini, bagaimana nih untuk sejarahnya mungkin ya?
mengenai biola ini ada sedikit Ya, ketahuan di situ Kak? kalau sejarah biola Aha. dunia dulu ya, Mhm. bahwa biola ini dibuat pada abad ke-13 Heeh. oleh pembuat biola namanya Aha. Anthony Stradivari, Oke. atau sering disebut kalau biolanya itu buatan beliau itu Mhm. Stradivarius. Oke. Ya, tahun 1713. 1713. Iya. Oh, udah lumayan lama Udah ya. lama. Aha. Jadi biola ini salah satu alat musik gesek yang mana eh, memiliki 4 senar, Mhm. ya 4 senar, dan juga ada bownya juga. Mhm. Jadi memang untuk pemain biola ini bukan hanya memerlukan kita memahami, tapi harus Mhm. menghayati. Oh, menghayati juga. Ya, Aha. bukan hayati. Menghayati bukan hayati, hayati nama nenek kami itu. Betul. Menghayati musik biola ini artinya bikin Penjiwaannya itu harus dapat. supaya sampai ke pendengarnya juga gitu. Betul. Nah, Karena musik itu kan adalah Mhm. bahasa jiwa. Kalau Oke. untuk violin ini, aha. jadi beda. Apa yang kita sampaikan itulah yang akan didengar orang. Oke, nah untuk teknik pemainan biola itu biasanya menggunakan teknik apa nih biasanya itu Kak? Teknik itu macam-macam. Aha. Kalau kita yang akademik ya, akademisi biasanya ya mereka ada teknik Mhm. main yang standar. Tapi Standar. kalau saya kan Aha. tekniknya itu campur-campur. Oke. Kadang Pertama teknik apa tuh yang dicampur tadi tuh? pertama teknik otodidak, kedua Otodidak. teknik belajar, Aha. yang ketiga ya teknik yang kita dapat karena dari pengalaman. Oke. Ya. Jadi semakin kita sering tampil, kemampuan itu akan terus meningkat ya. Betul. Jadi Terasa. kita jangan jangan Aha. sungkan untuk belajar, karena hidup ini harus belajar. Itu. Jadi Cak Ujiwang tuh kejarlah ilmu sampai Ke ke negeri Cina. negeri Cino Sano ya. Iya. Tapi kalau nak ke Malaysia juga boleh ya. Boleh. Dia mesti harus sampai ke negeri Cino nih ya. Betul. Itu ibarat kata dah ya. Betul. Oke, untuk pendengar Mance Becek dulu selain dapat di monitor di Pro 4 FM Palembang 88,4 MHz, kami juga saat ini live streaming di channel YouTube Pro 4. Jadi untuk yang pengen komen di live chat juga boleh ya, silakan nanti kami bakal baca kok. Dan juga kita menyapa dulu yang ada di RRI Digital. Selamat pagi juga menjelang siang untuk saat ini ya, dan kembali di komunitas biola Palembang. Nah, untuk geliat musik biola di Palembang untuk saat ini kondisinya kayak apa nih kalau dari kacamata Kak Slamet sebagai seorang founder komunitas biola Palembang? Jadi kalau kita lihat, Mhm. kalau untuk perkembangan violin ini agak sedikit Tersendat ya? Iya, karena kalau misalnya untuk main itu kan mereka harus Oke. harus rame-rame. Nah, makanya kalau saya ambil lebih ke solois. Nah, Oke. dan ini juga saya lihat agak menurun permintaan orang lebih, Mhm. ya mungkin karena tadi ya perkembangan zamannya. Oke. Tapi mudah-mudahan kalau yang privat masih ada. Masih ada ya? Cuman untuk yang tampil perform itu sudah agak jarang terlihat. Oke. Mungkin karena jobnya lagi kosong. Ya tahu lah sendiri zaman sekarang ya. Permintaan. Jadi kita kan tergantung permintaan. Oke. Jadi Kak Slamet juga aktif sebagai seorang pengajar Ya, les biola juga ya? ya Mhm. dari Privat rumah ke rumah. baila. Privat. Ini Alhamdulillah. biasanya peminat untuk belajar musik biola ini usianya berapa yang ada saat ini? Kalau sekarang usia 13 tahun. 13 tahun ke Ya. atas ya. Mm-mm. Dan memang ini memang alat musik yang hobinya itu orang-orang tertentu saja ya. Iya, betul. Beda dengan gitar. Kalau gitar kan semua kalangan hampir seneng yang namanya gitar. Betul. Jadi Faktor apa nih yang membuat biola ini pada akhirnya cuma orang-orang tertentu yang tertarik untuk mendalami ilmunya? pertama karena harganya Mahal ya? ya agak mahal. Ya. Ada yang murah ada. Ada. Ya. Mhm. Tapi yang kedua tergantung dari niat sebenarnya, niat Oke. yang belajar. Jadi kadang ke studi kasus di lapangan Mhm. itu banyak sekali orang tuanya yang pengen. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat orang tuanya yang pengen. Malah orang tuanya yang mendorong ya, bukan keinginan anaknya langsung nih. Mungkin ada trauma dia masa lalu yang pengen belajar biola. Kalau saya lihat pengalaman kemarin, Mhm. tetapi tidak tersampaikan, akhirnya disalurkan ke anaknya. Oke. Tapi sayangnya individunya, anaknya Tidak itu menyerap ya? tidak menyerap, tidak suka maksudnya. Karena mungkin karena anak kan ada beda-beda, ada yang hobi musik, ada yang hobi olahraga. Tapi jadi kalau misalnya pengalaman kemarin saya lihat anaknya kayaknya condong ke olahraga. Jadi saya cut daripada
terpaksa ya. terpaksa. Ilmunya juga nanti takutnya nggak sampai, Iya betul. ujung-ujungnya buang-buang waktu aja ya. Bukan waktu aja, duit. Itu banyak yang dikorbankan di Betul. situ. Karena kan kita tujuan untuk memberikan ilmu itu yang bermanfaat. Iya betul. Jadi Aha. harus dapat take and give-nya dapat. Mhm. Kita dapat uang dan anaknya dapat. Kalau misalnya anaknya tidak ada arah ke Responnya sana, gitu ya. ya kita cut, kita ganti. Begitu. Heeh. Jadi luar biasa sekali ya Iya. Pak Slamet ini tidak mementingkan Uang. uang ya. Memang uang bisa beli segalanya. Benar. Tapi uang bukan segala-galanya. Begitu. Jadi kita memang tidak munafik, kita butuh uang ya. Iya, memang segalanya butuh uang. Tapi kalau uang yang kita dapat dari hasil yang apa ya kayak tadi terpaksa begitu, Iya. kita juga yang menerima agak Tidak, sedikit bagaimana juga Kalau ya. orang tidak ikhlas, Aha. udah enak. Sebenarnya ikhlas orang tuanya memberi, tapi ilmunya begitu tidak Betul. sampai ke anaknya begitu ya. Jadi ada Oke. beban moral. Betul. Kayak kita tuh merasa, aduh ilmunya kayaknya kurang bermanfaat nih untuk anak itu karena tidak sampai itu tadi ya. Ya, Karena sesuatu yang dari hati itu akan lebih gampang Iya. diterima. lebih ikhlas. Lebih ikhlas ya. begitu. Mm. Oke baik. Nah ini musik biola instrumen ya kalau kita kenal. Iya betul. Ciri khas biola itu dengan instrumennya itu, waduh pokoknya kalau subuh-subuh selesai sholat subuh itu ada satu instrumen apa itu yang dari Ustadz Haddad Alwi itu. Oh, doaku. Doaku itu. Iya. Itu mampu bikin kita tuh kayak mengeluarkan segala rasa dosa begitu dalam Iya. pikiran. Kayak kita tuh lagi apa tuh Pak? Meditasi ya? Ya, jadi kalau kata ilmu psikolog dulu, Itu. hipnoterapi namanya. Hipnoterapinya. Terapi buat jiwa kita. Mhm. Jadi mampu menghipnoterapi seseorang ya Betul. dengan mendengarkan musik Apalagi biola. kalau lagi banyak masalah. Aku caknya lagi banyak masalah ini ya, masalah Masalah duit. buntu. Buntu ini yang paling utama nih masalahnya. Betul-betul. Nah ini kalau mengenai jenis musik instrumen biola ini ada berapa jenis nih? Macam-macam genrenya. Heeh. Jadi jenis-jenis instrumennya itu tergantung dengan apa lagu-lagu Yang dibawakan. yang dibawakan. Pertama nih, apa nih? Ya ada pop seperti seperti Oh. genre musik lainnya. Jadi tidak ada yang istilahnya jenis instrumen sedih, Ya, semangat begitu nggak ada ya? itu Nama-nama khusus. tergantung dari lagu apa yang akan dimainkan, begitu. instrumen apa yang akan dimainkan seperti itu. Nah biasanya kalau orang yang pengen belajar bermain musik biola ini memakan waktu berapa lama ya? Minimal dasar dulu nih yang bisa dikuasai. Kalau sekedar memahami 1 hari bisa. Oh bisa ya? 1 jam bisa, 5 bisa? menit pun bisa. Wah. Iya, hanya metik. Teng, teng, Kalau teng, aku nih teng. maunya neka nih agak susah nih caknya. Tapi yang susah penghayatan itu, geseknya itu. Oke, jadi bermain musik biola ini kalau kita memang benar-benar niat akan cepat juga ya waktunya untuk memahami gitu, Ya. Bukan hanya memahami tapi harus menjiwai. menjiwai. Ya. Biasa kalau musik biola ini dipentaskan pada acara apa nih yang paling cocok? Wedding biasanya. Oh wedding. Di segmen apa tuh kalau wedding? Kirap, Oh lagi kirapnya itu Iya. tadi. kirap Aha. atau di pertengahan, tergantung dari Kirap itu pada saat kita sujud ke orang tua itu bukan? Bukan ya? pengantin masuk panggung. Oh pengantin masuk panggung lah. Maklum Iya. Kak belum jadi pengantin soalnya, jadi tidak tahu ya. Semoga cepat ya. Amin. Amin. Nah ini kalau dari Pak Slamet juga ini biasanya kalau ngejob banyak acaranya tuh apa? Kalau job karena kita lihat situasi ya, jadi kita polisi putar otak baca situasi. Jadi Jago yang polisi mana yang ini. iya, yang mana ada jobnya kita ambil kadang. Oke. Jadi di ulang tahun kita ambil, Mhm, jadi di wedding kita ambil, mhm. jadi acara seminar kita ambil dan apapun acara kita ambil. Kalau ada tawaran kita ambil. Jadi manfaatkanlah peluang sekecil-kecilnya. Aha. Selagi rezeki ada di depan Iya. mata, kita tangkep ya di situ ya. Tangkap. Aha. Berapapun hasilnya kita jangan Oke. patok. Yang penting orang ikhlas. Kita halal nerimanya. Oke, kalau seorang pemain biola ini disebut apa nih biasanya? Violinis. Violinis. Ya. Violinis ini biasanya kalau di musik apa orkestra itu ya, Ya, orkestra sering dilibatkan di situ. sering. Tapi kalau orkestra dia harus mempunyai Skill ini banyak ya. banyak alat musik lain atau disebut ensemble ya. Tapi kalau yang saya lebih ke solois. Kenapa Solois, ya. solois? Karena jobnya itu mudah. Mudah didapat ya. Iya, jadi kalau misalnya dapatnya sedikit ya untuk saya sendiri memang kan. Jadi kita tidak Nggak perlu membutuhkan bagi-bagi orang. lagi ya. Betul. Karena kalau banyak-banyak itu kan kadang kita Ah. pertama latihannya itu. Karena Itu. kita kan
sibuk sudah ini kan. Mhm, Kedua sibuk latihan kan, harus waktu tadi kan. mhm. Terus juga masalah budget. Tahu Budget sendiri itu kalau tadi. kita budget ini kan orang juga tahu sendiri zaman sekarang Benar. kan orang maunya yang murah, yang Banyak bagus. tawar-menawar ya. Betul, Aha. betul. Maka tekniknya ketika ada klien saya Mhm. bilang terserah yang penting Bapak Ibu ikhlas. Oke. Bingung orang kan mau jawabnya. Itulah seorang seniman sejati itu seperti itu ya. Betul. Jadi kalaupun ada kendala orang nggak bisa protes karena Mhm. memang kita nggak matok harga. Betul. Penting acaranya lancar. Lancar, betul. Dan juga kita berusaha untuk menampilkan Yang penampilan terbaik. terbaik begitu. Betul, biar orang melihat kan. Aha. Tergantung berapapun kita harus ikhlas. Iya. Nah kalau untuk pengalaman tampil yang paling berkesan itu pernah di acara apa nih Kak? Kalau tampil kan dulu waktu zaman pedestrian pernah. Oh, yang pedestrian malam-malam street. itu Iya, ya. karena volunteer. Iya. Volunteer. Ya volunteer ya. Masih Iya. rame pada saat itu. Iya, dari Mhm. dari situ naik lagi. Jadi waktu itu ada wadah-wadah komunitas Aha. zamannya Ibu Iren dulu. Mhm. Jadi digabung waktu itu mau Asian Game. Jadi banyak dulu yang ikut. Oke. Karena kita sering promo-promo kan. Ibu Ren tuh yang dinas kebudayaan, pariwisata ya. Iya. Pak Isna ini Madani, Iya, itu beliau pariwisata beliau juga ya. beliau juga, tapi Aha. sekarang di Dispora. Ya, saya ucapkan Udah terima pindah ya. kasih kepada Dinas Pariwisata. Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dewan Aha. Kesenian, teman-teman seniman yang lagi mendengar. Iya. Ya, saya juga seniman ini dulu. Suka menipu teman. Wah. Ya, saya dulu Heeh. seniman juga, seniman musik. Oke. Jadi memang kalau kita punya jiwa seni itu kayak itulah Kak ya. Ya, Kita lebih ikhlas nih tampilnya. kita dimanapun Mhm. kita tidak semata-mata karena uang, tapi Ah. karena kita lihat dulu Situasinya nih. kira-kira orang ini butuh dibantu atau tidak. Kalau memang ternyata yang ngundang ini pejabat dan juga banyak duitnya, pengusaha banyak duit, Ya kita berani di situ patung harga ya. kita kasih harga minimal, ya orang nawar. Itu Karena kalau kita ngomong basing lah, kalau orang yang ada duit dia jadi ragu. jadi ragu tuh. Makanya kalau orang nelpon aku lihat dulu Mhm. ke rumahnya, boleh Oke. cek alasan, cek lokasi. Mhm. Tapi kita lihat, jadi kita lihat oh orang ini agak ini kita kasih. Oke. Cuman ketika orang yang memang kita lihat ya perlu kita bantu, ya kita Mhm. bantu, kita jawab seikhlasnya. Oke baik. Ah. Nah kalau untuk di wedding tadi kan disampaikan bahwa violinis ini sering tampil di acara wedding. Ya, Ini durasi menit tampilnya berapa lama nih? nah itulah beda. Salah satu pemain solois ya itu paling sudah selesai sudah. Oke. Bayarannya mungkin Tidak sama makan dulu apa? dengan yang lain. Itu ya. Iya, Aha. tergantung, kadang makan dulu, kadang Ini cuma penasaran kita Pak macam itu supaya tambah rame ya. betul. Tapi kalau bermain musik biola ini pada saat wedding mungkin habis lah waktu 15 sampai 20 menit. Sebenarnya mainnya paling kalau satu lagu paling Oh, Pak. satu lagu. Satu lagu paling 5 menit tergantung durasi lagu requestan kan. Paling banyak berapa lagu tuh tampil satu lagu kalau untuk wedding. untuk wedding? Cuman pernah juga dinner, Aha. romantic dinner pernah di Bayen House yang di Jalan Beo. Oh yang di situ. Ya, pernah kemarin ada request. Jadi aku lihat Mhm. background yang ini. Aha. Ternyata ini orang agak ini. Pengusaha. Jadi aku kasih harga dan nawar lagi dia laju. Wah, lemak ya kalau gitu Tapi dapat 1 job jam kayak itu. mainnya, 1 jam. Oh lumayan lama juga. Iya, instrumen. Dinneris ya itu ya. Iya, dinner. Jadi apa namanya tuh bisa kita bayangkan kita lagi romantisan ya Iya. dengan pasangan, Iya. makan di meja ada yang sambil main biola. Wah kaki nih singgonya ya. Betul. Kak bagusnya lagunya itu lah. Iya. Jadi lebih suasana tuh lebih Romantis. tambah romantis kayak itu. Betul. Nah kalau pilihan lagu romantis yang paling cocok dimainkan instrumen biola itu lagu apa nih? Ya macam-macam lah. Aha. Ada Endless Love. Ya. Oh Endless Love Love itu Story. lagu Lamonian Endless Betul. Love ya. Sayang biolanya udah bawa nih. Kalau bawa tadi Iya. kita pengen dengar. Karena tergantung requestan jadi Mhm. kita. Jadi orang maunya seperti apa kita. Jadi ketika orang bilang mau nggak bisa nggak seperti aku bisain dulu. Walaupun aku belum bisa, aku bisain dulu. Jadi kita belajar. Tapi kalau kita implementasikan musik biola ke jenis lagu kayak lagu pop masih lah masuk ya. Masuk, Kayak lagu kenangan mungkin lah ya. masuk, Tapi kalau dangdut, masuk juga. masuk juga. Iya, tergantung kalau ada yang request dangdut Oke. kita jadi yang penting jadi pulus. Penting duit tuh lah ya ujung-ujungnya Betul, ya. iya. Yang penting rezekinya itu tadi Iya. bisa kita terima kayak itu. Nah. Betul, buat anak muda sekarang kita harus kreatif, kita Ah. jangan menunggu. Jadi kita harus kejar bola. Itu. Lihat peluang yang ada, ambillah peluang itu walaupun sekecil-kecilnya. Ah, ah. Tambah relasi minimal lah. Untuk harga biola nih pengen kepo.
Harga paling bawah dulu. macam-macam. Kalau yang biola-biola lama, biola tua itu Mhm. ya, itu bisa puluhan juta. Waduh, Betul. puluhan juta itu. Ya, Mhm. karena beda ya, beda kayunya, beda suaranya. Oke. Cuman untuk yang paling murah itu ada yang 4,5, ada di Shopee, cari Ada 4,5 juta. 450 Oh, 450.000. Betul, yang merek-merek yang Oke. di bawah standar. Cuman Mhm. kualitasnya tentu beda dari kayunya. Kayunya itu mungkin kurang maksimal. Terus juga ada apa? Ada yang dari plastik itu, ada Mhm. pernah biola atau violin ya. Mhm. Itu gagangnya dari plastik. Jadi pernah kemarin pesan online juga ya. Mhm. Tapi ternyata mudah patah karena plastik. Karena plastik bukan gagang. kayu asli kan. Betul. Aha. Dan kalau kualitas kayu yang paling baik untuk dijadikan biola itu apa? Kayu apa? Unglen. Kayu yang standar untuk biola. Apalah itu nama kayunya? Macam-macam kalau kayunya itu. Kayak jati itu mungkin bisa. Jati bisa. Baca juga ya. Iya. Tergantung si pembuatnya tadi nih. Tergantung si pembuatnya kan Aha. macam-macam kan sekarang nih. Terpenting bentuknya. Betul. Dan juga bentuk biola pada umumnya ya. Jangan sampai kayunya sudah bagus tapi kalau bentuknya juga tidak sesuai, tidak akan jadi juga musiknya ya. Betul. Yang jelas sekarang kan banyak kita lihat di medsos banyak pengrajin-pengrajin biola, khususnya di daerah Jawa itu banyak. Oh, Kita banyak bisa ya? kita bahkan bisa tulis nama kita sendiri di Oh, violin itu, kita itu. diukir. Ada yang dari bambu pun ada. Ada juga. Ada. Kalau saya lihat di IG itu kan ternyata sekarang nih banyak produksi biola rumahan. Oke. Dan ini kan kita zaman di medsos nih. Oke. Media sosial sudah sangat berdampingan sekali dengan kehidupan kita. Ya. Dari anak-anak, remaja, dewasa, Orang sampai tua. ke orang tua pun Betul. medsos sudah menjadi teman nih. Ya. Nah, untuk biola Ya. atau dari Kak Slamet, pernah nggak buat konten musik biola yang akhirnya diupload di sosial media? Ya paling kalau acara karena kan orang sekarang kan medsos. Saya pelajari kan orang medsos. Jadi setiap tampil saya rekam. Kadang saya tampil saya ajak kru, saya bilang kru. Jadi kru itu saya gaji dari itu tadi. Honor tadi ya. Dari honor saya bagi. Nah, jadi kita berbagi. Semakin kita banyak berbagi nanti panjang tadi. Ternyata betul. Itu. Besoknya ada lagi. Kenapa? Ketika orang mesen orang kan mau ada contoh dak? Ada contoh. Jadi kita kasih. Nah, jadi seperti itu. Dan tentunya belum ada rencana mungkin pengen buka akun yang khusus fokusnya konten di biola. Kalau Karena saat kan ini belum ada nih kalau di Palembang kayaknya. ada mungkin. belum? Sudah ada. Sudah mungkin. ada ya? Cuman belum tahu, mungkin belum Belum kejuaraan. kejuaraan. Oke, tapi sejauh ini yang anak-anak muda kayak Rosa, kenal itu? Ya. Dia kan sering bermain biola juga tuh sama Iya. kawan-kawan yang lain. Aduh, siapa tuh namanya pakai kacamata itu lupa. Ya, itu banyak kreatif gitu. Bagus itu. Anak-anak muda juga itu. Iya, Dan mereka teknik bermainnya itu luar biasa nih. betul. Kalau untuk tekniknya itu kayak kanan atau kiri nih untuk memegang apa tuh kita nyebutnya biolanya ya? Kalau untuk pegang biolanya itu kalau standarnya itu di sebelah kiri. Kiri yang Iya, lebih nyaman. cuman tidak menutup kemungkinan ada pengalaman kemarin Ada yang kidal mungkin. kanan. Jadi setelannya kita rubah. Oke. Jadi yang senar 1 jadi ke senar 4. Mhm. Karena dia sebelah kanan pegangnya. Posisinya beda kan. Ya. Dan apa namanya itu untuk apa memetiknya tuh yang tangan kita pegang kunci ya. Oh ya. Sama kayak gitar tuh. fingering ya. Fingering itu. Itu ada macam-macam, ada vibrato, ada staccato. Cuman itu tadi ya, yang penting dia latihan open string dulu Oke. untuk pertama itu. Jadi kalau Harus dikapali dulu tangannya ya. iya betul. Yang penting lurus, Mhm. latihan terus. Latihan bowing. Bowing itu Ya. tadi. Dengan begitu tangan sudah terlatih akan lebih nyaman juga ya. Betul. Ini apa nih nama pegangan untuk gesekannya tuh? Bow. Bow. Ya, Oh itu bow. ya. Nah kalau buat jenis apa namanya itu senarnya ini ada kemiripan mungkin dengan gitar atau beda? Ya, kalau untuk senarnya itu macam-macam harga. Ada yang paling mahal, ada yang paling murah. Itu untuk harganya. Tapi kalau untuk jenisnya mirip gak kayak gitar? Dia agak beda. Beda ya. Kalau gitar terlalu agak panjang, Mhm. kalau di biola agak sedikit pendek. Oh dari ukuran Iya, yang betul. membedakan. Oke. Tapi dari segi komposisi atau jenisnya sama? Sama. Oh sama kayak Iya. gitar ya. Memang ada yang mahal, ada yang murah seperti itu. Oke, artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa senar gitar dan juga senarnya biola itu sama ya. Ya, agak sama. Tapi tidak bisa dipakai, sama-sama dipakai tidak bisa. Paling kalau
mendesak, senar 1 itu bisa dipakai senar gitar nomor 1 Oh juga. begitu. Cuman senar 2 kalau kita pakai senar 2 gitar suaranya akan beda. Oke. Ya, jadi memang ada khusus untuk violin ini ya. Walaupun bentuknya agak sama seperti gitar. Mhm. Dan untuk perawatan alat musik biola ini kayak apa nih, ribet gak? Kalau untuk perawatannya itu kalau sudah main di lap, biasanya kan ada rosin atau yang Alat khusus. itu sering jadi kayak debu. Oh itu Rosin yang tuh. untuk digosok di bow itu ya biar suaranya lebih bagus. Nah, jadi kalau untuk tipsnya itu pakai minyak kayu putih. Pakai minyak kayu putih Minyak supaya kayu lebih putih, ini ya. tapi jangan terlalu banyak karena nanti bisa membuat body jadi pudar. Oh. Jadi kita lap yang bagian tali saja biar debu-debunya tidak menempel. Jadi ada yang kasat mata ya, ada Ya. debu sekiranya itu yang Dilap. dilapin kayak itu. Iya. Oke baik. Nah ini kalau buat sebelum tampil nih biasanya Kak Slamet latihannya hamin berapa tuh? Kalau sebelum tampil yang jelas 1 jam sebelum acara harus datang dulu. Itu untuk Iya. on time waktunya ya. Kalau- Tapi kalau untuk latihan Ya, hamin 2 mungkin di rumah sudah latihan, kalau sudah siap-siap. latihan paling kita dengar ya kalau karena kita sudah terbiasa improv. Aha. Jadi kita main. Jadi violin ini kadang jangan monoton di note. Mhm. Jadi kita bisa improv tadi. Oke. Iya, yang penting tangga nadanya jangan lari. Saya pernah mendengar lagunya The Massive Ya, ada masih. yang di featuring dengan pemain biola dari luar tuh. Ya, Waduh lagunya bagusnya jadi lebih lebih terasa kayak itu. Nyawa lagunya tuh lebih hidup. Nah, Betul. kalau biola ini lebih cocoknya dikombinasikan dengan alat musik apa tuh? kalau biola semua alat musik masuk. Masuk ya. Ya, Kecuali robana mungkin. Masuk Masuk juga ya. masuk juga. Robana juga ada kan yang Ya, bagian pernah. biolanya kan? Pernah. Oh itu. ya. Jadi ada kata batasan ya jenis Nggak musiknya. ada. Jadi bisa kolaborasi dengan seluruh alat musik. Mhm. Dan pernah tampil mungkin Kak Slamet pengalaman pribadi pernah tampil dengan grup band apa atau musisi apa selama ini? Kalau tampil Aha. paling pernah ketemu dengan Henry Lamiri. Oh itu, Ya. wih legend itu ya. Ya, itu tidak sengaja ketemu di Gans kemarin kan Oh, ada acara tentang budaya, ada seniman Palembang membuat album Mhm. dan alhamdulillah disitulah terima kasih saya bisa berkesempatan hadir dan sempat juga Kolaborasi. kolaborasi Lagu apa tuh pada saat itu? lagu Arwana. Oh, itu memang sudah dipersiap ke lagu Arwananya atau improv? Itu dadakan. Oh, dadak Jadi improv ya. Ya namanya Aha. musisi improv kita kan. Kita harus kayak itu nih Ya. sebagai musisi. Tapi ya suatu momen yang paling berharga itu. Heeh. Jarang-jarang bisa bertemu dengan Henry Lamiri. Kapan lagi dah ya? Asli. Aha. Dan di situ memang pengalamannya luar biasa dan akhirnya lebih semangat ya untuk bermain alat musik biola. Betul. Untuk saat ini jumlah murid privat ya kita nyebutnya. Ada berapa nih? Kalau kemarin hampir setiap hari ada. Setiap Tapi hari. sekarang karena liburan tinggal 2. Yang pertama Oh. anak dokter rumah sakit pelabuhan. Oh di situ. Ya, dokter Yeni, Mhm. ya, dokter anak. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin konsultasi Nah, anak itu. silakan hubungi Oh, iya. dokter Yeni rumah sakit Iklan ujungnya. pelabuhan. Oke baik. Nah kalau buat yang pengen belajar biola, boleh ngubungi Kak Slamet di mana tuh? Betul. Bisa hubungi DM di Instagram Palembang Berita Terkini. Oke di situ ya. Ya, saya juga mau nyapain buatnya Decinta, Oke. ya, putri dari Kombes Pol Bambang Irawan SIKMH. Ya, itu salah satu Siswanya pernah- juga. bukan murid privat. Oh murid privatnya Iya. juga. Beliau ini sekarang sedang lagi di Jakarta Mhm. ikut syuting sinetron. Wah, Wah. aku juga pernah syuting nih. Obat nyamuk kunyah tapi. Ya, mudah-mudahan karirnya semakin lancar. Amin. Oh jadi ini ya lagi sibuk di situ. Iya. Oke, jadi artinya di sini Semua kalangan murid-muridnya. muridnya, semua kalangan. itu. Ada yang jadi tentara. Oh ada juga. Sekarang di Ajenat Bandung buat Bagas, Dindo Bagas yang ada di Bandung ya. Semoga lancar karir biolanya. Amin ya Ya. rabbal alamin. Jadi banyak-banyak orang hebat ya. Iya. Yang pernah belajar biola sama Kak Slamet ini ada pemain sinetron juga. Iya. Ada tentara juga. Ada tentara. Kalau Cak Akun itu Kang Dodol mana? Pacek juga ya kalau ada kemauannya. Tapi yang terpenting Heeh. dalam hidup ini kita jangan lupa dengan orang. Nah, Saya itu. berterima kasih kepada guru-guru saya. Mhm, Yang pertama Bapak Hanan, itu. guru suara indah yang pertama kali. Oh iya ini suara indah. Iya, tapi saya tidak di suara indahnya les. Oh. Privat di rumahnya. Privat Karena di rumah. waktu itu dana. Oh, Ya, mahal ya dana, kalau di suara dana. indahnya langsung ya. Mahal. Saya pernah Karena dengan waktu teman itu itu. ekonomi lagi
menurun. Kami beli gitar di situ juga bagus-bagusnya Memang di situ. bagus-bagus kalau di Surakarta, Alat-alatnya ya. produk-produknya bagus. Ya. Dan selain itu juga mungkin geliat perkembangan musik biola di Palembang ini harapan kita pengen berkembang. Tapi kalau dari Kak Slamet juga nih sebagai penggiat Ya. musik biola di Palembang, apa harapannya ke depan? Ya, harapannya semoga generasi berikutnya Mhm. terus melestarikan alat musik biola, dan mungkin alat musik ini adalah Mhm. salah satu alat musik yang tidak akan pernah mati, Aha, karena setiap waktu akan ada orangnya. akan ada Mudah-mudahan. regenerasi yang Oh iya, muncul betul, ya. Betul. Termasuk kita di Melayu nih kalau dikombinasikan dengan musik biola, musik Melayu tuh kayak Betul. cocok dengan kawinnya ya pas. Iya, betul. Aha. Oke baik. Ya sebenarnya masih banyak yang pengen kita gali lagi informasinya, tapi ini sudah 54 menit nih bangkit jam 9 pagi. Sebagai penutup juga apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita dimanapun berada? Silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih buat seluruh guru-guru saya ya, Mhm. ya dari Kak Indra Encang ya, Mhm. almarhum Kak Paul ya, dan seluruh teman-teman seniman. Saya ucapkan juga buat seluruh murid-murid dan teman-teman generasi penerus, jangan Mhm. pernah merasa bangga dengan apa yang kita miliki, karena Mhm. semua hanya titipan. Dan bantulah orang lain, barang siapa yang memudahkan orang lain maka akan dimudahkan semua urusannya. Itu baiklah luar biasa ini kayak semacam coach ya Iya betul. di ujungnya tadi ya. Ya. Oke baik, dan terima kasih sekali lagi buat Kak Slamet Hidayat SPSI. Pokoknya sukses selalu dengan karir musik biolanya. Mudah-mudahan semakin berkembang di Palembang. Dia juga menjadi inspirasi juga untuk Ya. anak murid ya yang belajar privat biola ini. Oh ya, saya Aha. mau endorse ada lagi tambahan? ini. Oh Ya. boleh. Saya ucapkan Aha. selamat berliburan buat teman-teman di sekolah Ayo. SIS Palembang, Singapore International School. Oke, baiklah kalau begitu ya. Terima kasih sekali lagi Kak ya. Kita harus pamit karena waktu kita sudah habis. Terima Kami kasih. tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.